Bab 1016. Hubungi keluarga lain. Mengerti? Watson menjawab, "Kalau mengerti, apalagi yang kamu lakukan di sini? Ayo pergi bekerja." Watson terkekeh dan mengangguk buru-buru, berpikir bahwa bosnya benar-benar menarik. Keterampilannya sekuat matahari, dan kelembutannya pada darah Syam dapat membuat semua wanita cemburu dan memperlakukan orang lain seperti teman lama, bahkan meski mereka belum lama saling kenal. Grey-Z memiliki pesona yang tidak bisa dijelaskan. Karisma yang membuat orang mau percaya, mengikuti, mendukung, dan bahkan rela mati. Seluruh wilayah pertambangan bekerja secara intensif dan tertib dibandingkan dengan masa lalu, kini lebih tertata, dan status kerja setiap orang berbeda sama sekali. Dengan rencana cermat darah Syam sebagai panduan, hampir semua orang tahu kemana harus pergi. Hanya dalam beberapa hari, perubahan areal penambangan yang ke-8 itu mengejutkan puluhan areal penambangan lainnya. Satu persatu orang dikirim untuk belajar, dan mereka kembali bekerja bersama. Suasana kerja di kota Koltara telah berubah secara dramatis. Jika bukan karena pengalaman pribadi, Watson dan yang lainnya tidak akan percaya bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar. Pada saat yang sama, semakin banyak orang yang datang dari kota-kota sekitar. Dari belasan area pertambangan ada beberapa kekurangan tenaga kerja yang bisa diisi sekaligus. Khusus untuk beberapa penambang berpengalaman, mereka dapat dipenuhi dan tidak perlu dipertanyakan lagi, serta dapat digunakan di saat kritis. Ini membuat kota Lakatara dan kota-kota sekitarnya, mereka yang juga bekerja di industri mineral, merasa sedikit tidak enak. Terutama Mo Beni. Melihat Heaven, yang telah dipatahkan jarinya dan tampak kesakitan, dia mendengus. Sampah. Dia awalnya ingin memberikan Grey-Z saran. Dia mengatakan itu adalah saran, tapi itu seperti ejekan. Tetapi hasilnya, Grey-Z tidak memberi Heaven kesempatan sama sekali, dan ia mengusirnya pergi. "Tuan Mo, bukannya aku tidak berguna, tapi Grey-Z-in terlalu mendominasi." Heaven menggertakkan gigi. Tuan Mo dengan ramah menasihati dia, namun bagaimana sikapnya? "Tuan Mo, aku merasa anak ini datang kota Koltara ini sama sekali bukan untuk menghasilkan uang di industri ini. Dia ada di sini untuk mengacaukan lingkaran kita." Mo Beni mengerutkan kening, menyipitkan matanya, menatap Heaven, tidak mengatakan sepatah kata pun, memberi isyarat untuk melanjutkan. "Saya sudah memeriksanya. Bisnis utama Syam adalah kecantikan dan perawatan medis. Ini pertama kalinya mereka bersentuhan dengan mineral. Itu hanya omong kosong. Kami tidak tahu bahwa pekerja begitu penting. Bagian barat laut kekurangan segalanya, tetapi tidak kekurangan orang." Heaven membenci Grey-Z dan menambahkan bahan bakar ke dalam penjelasannya. "Mereka meningkatkan biaya tenaga kerja. Bagaimanapun, itu masalah besar. Syam bisa melakukannya, tapi bagaimana dengan kita? Kita keluarga Mo, dari generasi ke generasi adalah orang-orang yang telah berkecimpung di industri pertambangan. Grey-Z ini, saya khawatir itu menyeramkan." Ekspresi Mo Beni menjadi semakin jelek setelah mendengar ini. Tentu saja dia tahu bahwa Heaven malu dengan jarinya yang patah oleh Grey-Z. Dan dia pasti akan melebih-lebihkannya dengan sengaja, tetapi dia masih merasa bahwa Heaven masuk akal.
Gray Z dan keluarga Syam hanyalah orang luar di industri pertambangan. Mereka bisa main-main, dan jika masalahnya tidak teratasi mereka bisa pulang, tetapi keluarga Mo dan keluarga lain di sekitar telah makan mangkuk nasi ini selama beberapa generasi. Begitu aturan dilanggar akan sulit untuk menetapkannya lagi, terutama bagi para penambang yang sudah makan daging. Jika ingin mereka makan rumput, mereka pasti tidak akan melakukannya. Bantu saya menghubungi beberapa perusahaan lain. Keluarga Syam ini telah mengambil kue terlalu banyak orang dan tidak akan berumur panjang. Bab 1017. Kesepakatan. Sebagai kepala muda keluarga Mo saat ini, Mo Beni tahu identitasnya dengan baik dan tahu apa yang harus dia lakukan. Jika keluarga Mo ingin terus menempati tempat di wilayah barat laut, industri di kota Lakatara harus terus berjalan dengan mantap. Industri pertambangan adalah bisnis yang dilakukan keluarganya secara turun-temurun, dan modelnya sudah lama mapan. Mengambil darah dari penambang adalah salah satunya. Biaya tenaga kerja ini selalu ditekan serendah mungkin. Bagaimanapun, kodok berkaki 3 sulit ditemukan, dan ada banyak pekerja berkaki 2. Tapi begitu Gray Z melanggar aturan dan membuat para pekerja itu serakah, itu pasti bukan kabar baik bagi keluarga Mo. Belum lagi, Gray Z sekarang memiliki tambang liar, dan Mo Beni bertekad untuk memenangkannya. Tuan Mo, apakah kita akan menghancurkan keluarga Syam? Secercah kebahagiaan melintas di mata Hevan. Tidak masalah apakah mereka runtuh atau tidak, dapatkan saja apa yang saya inginkan. Kata Mo Beni ringan, seolah-olah dia telah mengendalikan Gray Z dan nasibnya sejak lama. Ya, Hevan segera mengangguk, berbalik dan pergi untuk mengatur. Dia tidak sabar untuk melihat Gray Z berlutut di depannya memohon belas kasihan. Ketika keluarga Syam tidak bisa bertahan di kota Koltara dan pergi dengan rasa malu, dia pasti akan melihatnya dengan matanya sendiri. Mo Beni berjalan ke jendela Prancis dan melihat kota di bawah kakinya. Dia suka perasaan merendahkan sambil memandangi pegunungan. Keluarga Mo ada di Northwest. Itu bisa dianggap keluarga top, tapi itu tidak cukup. Kata Mo Beni pada dirinya sendiri. Saya ingin keluarga Mo menjadi keluarga kaya teratas di utara. Mereka tidak berani memandang rendah keberadaan kami dan mengagumi kami. Dia tidak pernah merasa bahwa keluarga besar di utara begitu luar biasa. Mereka hanya terbang dengan sedikit angin. Berapa kekuatan mereka sendiri. Keluarga Mo sama sekali tidak bisa mengambil jalan seperti mereka. Secara khusus, 2 tambang liar yang dimiliki keluarga Mo sangat dalam, dan hanya sejumlah kecil mineral yang ditambang setiap tahun. Tetapi bahkan meski jumlahnya hanya sedikit, itu cukup bagi keluarga Mo menukarnya ke luar negeri untuk hal-hal yang lebih berguna. Jika ada tambang liar lain, maka jalan masa depan keluarga Mo saya akan lebih baik. Senyuman muncul di wajah Mo Beni, seolah-olah sesuatu telah diperoleh. Ketika pengendali industri di kota-kota sekitarnya mengepung kota Koltara, mereka pasti bisa memaksa Syam untuk menyerah. Pada saat itu, kualifikasi apa yang harus dimiliki Syam untuk terus tinggal dalam industri ini? Kualifikasi apa yang dimiliki Gray Z untuk menjadi sombong? Mereka hanya akan dilemparkan dari kota Koltara keluar wilayah Great Northwest. Saat itu,
semua orang akan mencaplok area pertambangan di kota Koltara. Saya hanya ingin area pertambangan ke-8, hahaha. Mo Benny sudah sedikit bangga, semuanya ada di bawah kendalinya. Segera, beberapa kota di sekitar kota Koltara, dan beberapa keluarga yang juga beroperasi di industri mineral mencapai kesepakatan, dan keluarga Mo akan memimpin untuk mengepung keluarga Syam. Tidak ada yang mau aturan itu dilanggar, apalagi saat ini para pekerja di wilayah pertambangan yang ada di bawahnya meminta perlakuan yang sama dengan pekerja Syam. Ini lelucon. Belum lagi 30% dari keuntungan diberikan kembali kepada para pekerja, dan harga satuan dinaikkan atau bahkan makanan diperbaiki. Peningkatan biaya ini bukanlah sesuatu yang mau diterima oleh para kapitalis ini. Mo Benny duduk di sana, dan layar komputer di depannya menunjukkan beberapa wajah keluarga lainnya. Saya pikir semua orang sangat jelas tentang situasinya. Jika kota Koltara melakukan ini, itu sama saja dengan melanggar peraturan. Mo Benny berkata dengan acuh tak acuh. Saya telah menyuruh orang menghitung berapa jumlah biaya jika kami benar-benar ingin melakukan seperti Syam. Biaya kami harus dinaikkan sebesar 30%. Jika 30% lagi dari keuntungan dialokasikan untuk para pekerja, maka perbedaan di antaranya tentu saja kalian semua tahu. Sejak kami makan dari penghasilan ini, saya belum pernah melihat pekerja perlu diperhitungkan. Mereka bukan pemegang saham, dan bukan karyawan kami, jadi tidak memenuhi syarat untuk begitu banyak. Bab 1018. Ada lagi. Orang-orang di layar komputer mengangguk. Ini adalah konsensus semua orang, dan tidak ada yang keberatan. Tetapi jika Syam melakukan itu dengan Grey Z, itu sama saja dengan melanggar aturan. Orang yang benar-benar menjalankan industri ini tidak melakukan ini sama sekali, tetapi Syam adalah orang awam sama sekali, melakukan sesuatu hanya atas idenya sendiri tanpa banyak berpikir. Ini membuat mereka sangat marah. Ini tidak dapat kami terima. Aturan industri ini tidak dapat diubah. Bahkan jika berubah, tidak boleh diubah untuk para pekerja itu. Ya, beri mereka 30% dari keuntungan. Bukankah itu bodoh? Saya pikir keluarga Syam ada di sini untuk merusak situasi. Orang-orang yang mengganggu situasi tidak boleh diperlakukan enteng. Kepala beberapa keluarga besar marah dengan tindakan Syam. Ini yang paling ingin dilihat oleh Mo Benny. Hadirin sekalian, sekarang sudah mendaftar beberapa keluarga. Jika membiarkan Syam melanjutkan, konsekuensinya tak perlu dikatakan. Jadi mereka menghubungi kami hari ini bahwa mereka semua ingin menyelesaikan masalah ini. Saya Mo adalah orang pertama yang menentangnya. Saya mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan Grey Z dari Syam, tetapi mereka tidak menerimanya, dan mematahkan jari bawahan saya, serta mengancam saya untuk tidak sibuk mengurusi hal pertambangan. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang di layar, wajahnya tenggelam. Jelas Syam, yang dengan gegabah melangkah ke industri mineral, benar-benar melanggar aturan industri sebagai orang awam. Bahkan berani menuduh keluarga Mo sok sibuk. Keluarga Syam ini sangat sombong. Aku tidak bisa mengontrol apa yang kalian lakukan, tapi keluarga Moku harus membiarkan keluarga Syam mundur. Ada banyak area pertambangan di kota Koltara.
Karena keluarga Syam tidak memiliki pengalaman dalam manajemen, keluarga Moku akan sangat senang mencaploknya. Bagaimana dengan kalian? Mo Beni menyipitkan mata, arti kata-katanya sangat jelas. Perusahaan lain semuanya rubah tua, dan semuanya adalah roh manusia. Mereka bisa mendengar arti perkataan Mo Beni. Ini maksudnya mereka bisa membagi bagian kota Koltara. Aku juga menentangnya. Seperti kamu, aku tidak bisa membiarkan keluarga Syam melanggar aturan industri. Biarkan keluarga Syam pergi. Hampir tanpa ragu, semua orang segera mencapai konsensus, siap untuk menyerang keluarga Syam, memaksa keluarga Syam kembali, biarkan Syam mundur, dan keluar dari Northwest. Setelah menangani panggilan video, Mo Beni bersandar di kursinya, gemetar sambil tersenyum. Dia menyukai perasaan mudah mengontrol hidup dan mati orang lain. Dia khawatir Grey Z sudah gugup dan panik, menyesali bahwa dia membuat keputusan yang bodoh, bukan? Saat itu, Grey Z telah memakan semua buah yang bisa dimakan di sini. Dia harus mengakui bahwa iklim tempat ini sangat istimewa, dan buah yang tumbuh juga sangat unik. Dia berpikir sekarang, jika Alia Irawan si legendaris dari ibu kota provinsi ada di sini, dia akan enggan untuk pulang. Tuan Z, ada sesuatu. Watson berlari dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh kecemasan. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke Grey Z hari ini. Para dealer di kota lain memutuskan kerja sama mereka dengan kita. Mereka bilang jika mereka bekerja sama dengan kita, maka perusahaan lain akan memutuskan kerja sama dengannya. Dia tidak mampu menahannya. Ini dealer yang ketiga, semua karena ancaman beberapa perusahaan yang membuat mereka harus memilih salah satu. Bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain, atau hanya bekerja sama dengan Syam saja. Siapapun, pasti tidak akan ada keraguan, dan segera membuat keputusan untuk langsung melepaskan Syam. Apakah ada lagi? Grey Z bertanya dengan santai, tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Ah, ada apanya? Watson terkejut. Apakah ada buah yang enak? Aku akan membawa pulang dan memberikannya kepada ibu mertuaku untuk dicicipi, kata Grey Z. Sepertinya dia tidak mendengar sama sekali apa yang baru saja dikatakan Watson.